Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Febriana dari jurusan Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 13/2022-067 akan membahas tentang IoT atau Internet of Things. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas dalam kali ini, yaitu yang pertama definisi, yang kedua tantangan dan peluang atau challenge and opportunity, yang ketiga contoh implementasi di bidang industri, dan yang keempat yaitu contoh implementasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, definisi IoT. Definisi IoT ialah konsep di mana sebuah objek yang bisa saling mentransfer data serta dapat berkomunikasi melalui jaringan internet. Dalam IoT, objek-objek ini dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otonom. Tujuan utama dari IoT adalah untuk menciptakan ekosistem yang terhubung di mana objek-objek dapat berinteraksi dan bekerja sama secara sinergis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui IoT, objek-objek tersebut dapat mengumpulkan data, mengirimkan informasi, menerima perintah, dan bertindak berdasarkan pemantauan dan analisis data secara real-time. Selanjutnya ada tantangan, yaitu ada beberapa tantangan dalam menghadapi IoT, yaitu yang pertama keamanan. Pertumbuhan perangkat terhubung meningkatkan risiko keamanan data dan privasi. IoT menghadirkan tantangan dalam melindungi perangkat, jaringan, dan data dari serangan siber. Yang kedua, privasi. IoT mengumpulkan data dan memproses jumlah data yang besar. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan perlindungan privasi individu dan penggunaan yang tepat dari data pribadi. Yang ketiga yaitu interoperabilitas dan kompatibilitas. Banyaknya perangkat IoT yang dihasilkan oleh berbagai vendor dengan protokol komunikasi yang berbeda. Tantangan ini mempengaruhi kemampuan perangkat IoT untuk saling berkomunikasi dan berintegrasi dengan lancar. Yang keempat yaitu skalabilitas. Dalam skala yang besar, manajemen dan pengelolaan perangkat IoT yang sangat banyak menjadi kompleks. Memastikan infrastruktur yang dapat menskalakan manajemen yang efisien dan analisis data yang cepat menjadi tantangan penting dalam mengelola sistem IoT yang besar. Selanjutnya yaitu peluang IoT dalam era sekarang. Yaitu yang pertama, automasi dan otomatisasi. IoT memungkinkan otomatisasi proses yang lebih baik dengan sensor dan perangkat terhubung. Tugas-tugas rutin dapat diotomatisasi. Yang kedua yaitu efisiensi dan produktivitas. IoT dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Penggunaan sensor dan perangkat terhubung dapat memberikan pengumpulan data secara real-time, pemantauan dan analisis yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, pemeliharaan yang terjadwal, dan optimalisasi proses bisnis. Dan yang keempat yaitu inovasi bisnis. IoT memberikan kesempatan besar bagi inovasi bisnis. Dengan perangkat terhubung, data yang dikumpulkan, dan analisis yang mendalam, bisnis dapat mengembangkan model bisnis baru, memperluas layanan mereka, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga ada contoh implementasi di bidang industri. Yang pertama, manajemen kualitas. IoT digunakan untuk memantau dan mengendalikan kualitas produk secara real-time. Yang kedua ada manufaktur cerdas. IoT digunakan untuk menghubungkan mesin dan peralatan manufaktur dalam pabrik, memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Yang selanjutnya ada pemantauan energi. Pemantauan energi IoT digunakan untuk memantau dan mengelola penggunaan energi dalam industri. Selanjutnya, optimasi operasional. IoT digunakan untuk mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan peralatan industri. Dan yang terakhir ada keselamatan dan kesehatan kerja. IoT digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di industri. Sensor, wearable, dan perangkat terhubung dapat memantau kondisi kerja, deteksi bahaya potensial, dan memberikan pemberitahuan dini dan jika ada risiko kecelakaan atau kondisi tidak aman.
Yang terakhir, contoh implementasi di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, rumah cerdas atau smart home. Penggunaan IoT dalam rumah cerdas memungkinkan kontrol dan otomatisasi berbagai perangkat di rumah seperti pencahayaan, suhu, pengunci pintu, sistem keamanan, dan perangkat rumah tangga lainnya. Selanjutnya ada contoh kesehatan dan kebugaran. IoT telah membawa kemajuan dalam pemantauan kesehatan dan kebugaran. Perangkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker dapat mengumpulkan data seperti detak jantung, jumlah langkah tidur, dan aktivitas fisik lainnya. Yang selanjutnya, kendaraan terhubung atau connected vehicles. IoT digunakan dalam kendaraan terhubung untuk memberikan layanan dan pengalaman berkendara yang lebih baik. Contohnya adalah sistem navigasi GPS yang terhubung. Selanjutnya ada penggunaan energi pintar. Penggunaan IoT digunakan dalam pengaturan dan pengoptimalan penggunaan energi di rumah atau bangunan. Melalui sistem terhubung, Anda dapat mengontrol pencahayaan, pemanasan, pendingin udara, dan perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya ada pemantauan keamanan. IoT digunakan dalam sistem keamanan untuk rumah atau gedung. Sensor, kamera, dan perangkat terhubung lainnya digunakan untuk mendeteksi gerakan, kebocoran, air, asap, atau keadaan yang mencurigakan. Dan yang terakhir adalah smart appliance atau alat pintar. Perangkat rumah tangga seperti kulkas, oven, mesin cuci, dan AC dapat dihubungkan ke jaringan IoT. Hal ini memungkinkan pengendalian dan pemantauan jarak jauh, penjadwalan otomatisasi, dan pengoptimalan penggunaan energi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.